Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Diliaul Haq. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah kasus perlindungan konsumen yang saya sudah analisis. Dengan kasus Desti Nur Cahyani dengan PT Grab Toko Indonesia pada tahun 2020. Yang pertama, ada kronologi kasus. Pada tahun 2020, terjadi kasus penipuan yang melibatkan PT Grab Toko Indonesia, sebuah e-commerce baru yang tentu menawarkan produk-produk elektronik seperti ponsel dengan harga diskon besar-besaran. Promosi yang dilakukan melalui media sosial, Videotron, dan seluruh media massa. Salah satu korban, yaitu Desti Nur Cahyani, membeli 2 unit iPhone melalui website resmi PT Grab Toko Indonesia atau Grab Toko Indonesia setelah tergiur dengan adanya promo. Namun, setelah pembayaran transaksi dilakukan, barang yang dijanjikan tidak pernah dikirimkan oleh Grab Toko Indonesia. Desti bersama 4 korban melaporkan kejadian ini ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN dan pihak kepolisian. Selanjutnya, analisis hak dan kewajiban dalam perspektif perlindungan konsumen. Yang pertama, ada pelanggaran hak konsumen yang terdiri dari 3 bagian. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dalam kasus ini, konsumen berhak memperoleh informasi yang benar mengenai produk dan jasa. Dalam kasus ini, Grab Toko Indonesia memberikan informasi yang menyesatkan karena melakukan promo atau iklan palsu sehingga konsumen merasa tertipu. Bagian kedua ada hak atas keamanan dan kenyamanan bertransaksi. Dalam kasus ini tidak adanya jaminan keamanan dalam transaksi online yang menyebabkan kerugian material dan imaterial bagi para konsumen. Bagian ketiga, hak untuk didengar, baik keluhan dan pendapat. Dalam kasus ini, meskipun korban telah melaporkan ke pihak BPKN dan pihak berwajib, proses penyelesaian seringkali lambat dan tidak memberikan kepastian dalam hal ganti rugi. Kemudian masih di analisis hak dan kewajiban dalam perspektif perlindungan konsumen. Yang kedua ada kewajiban pelaku usaha yang diabaikan. Kewajibannya memberikan informasi yang benar. Ini terdiri dari 3 bagian. Grab Toko Indonesia tidak transparan mengenai ketersediaan barang dan proses pengiriman. Dalam hal ini, Grab Toko Indonesia tidak terbuka mengenai barang dan proses pengirimannya. Yang kedua, kewajiban bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Dalam kasus ini juga sampai proses hukum berjalan, pelaku usaha tidak memberikan sama sekali kompensasi atau pengembalian dana kepada korban, yang seharusnya pelaku usaha jika melakukan one prestasi harus memberikan kompensasi kepada korban yang sudah dirugikan. Yang ketiga, kewajiban beritikat baik melakukan usaha. Dalam hal ini, penawaran harga tidak masuk akal serta promosi palsu adalah bentuk pelanggaran pada pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian ada aspek hukum, yaitu analisis yuridis. Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Dalam kasus ini, hak-hak tersebut dilanggar secara terang-terangan. UU PK juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat penggunaan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tindakan yang dilakukan oleh PT Grab Toko Indonesia memenuhi unsur penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, yaitu dengan menggunakan tipu muslihat untuk mengambil uang konsumen secara melawan hukum. Keterbatasan regulasi. UU PK dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model transaksi online. Banyak celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber seperti e-commerce abal-abal yang sulit diawasi secara langsung oleh pemerintah. Analisis akar masalah atau root cause analysis. Dalam hal ini kurangnya edukasi konsumen dengan banyak konsumen belum memahami resiko transaksi online, terutama terkait verifikasi legalitas toko dan keamanan metode pembayaran, serta kurangnya literasi digital membuat konsumen mudah tergiur promo tidak masuk akal.
Selanjutnya, pengawasan terhadap e-commerce baru masih sangat minim. Pemerintah belum memiliki sistem yang efektif untuk memverifikasi dan mengawasi platform belanja daring yang bermunculan. Proses hukum terhadap pelaku penipuan digital cenderung memakan waktu lama, sementara itu korban seringkali tidak mendapatkan kepastian ganti rugi atau pemulihan hak secara cepat. Dalam hal ini juga adanya dampak kasus, yaitu kerugian material dan imaterial. Konsumen kehilangan uang dan mengalami kerugian psikologis akibat penipuan. Kemudian ada turunnya kepercayaan terhadap e-commerce. Dalam kasus ini juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online dan platform e-commerce baru. Yang ketiga, ada meningkatnya kasus penipuan digital memaksa pemerintah dan regulator untuk mempercepat pembaruan regulasi dan sistem pengawasan. Dalam hal ini adanya upaya penyelesaian dan rekomendasi, yaitu ada 2, melaporkan ke BPKN dan kepolisian, dan juga konsumen dapat menuntut haknya melalui Lembaga Perlindungan Konsumen dan jalur pidana. Dalam kasus ini, CEO PT Grab Toko Indonesia akhirnya ditetapkan sebagai tersangka penipuan. Yang kedua, kompensasi dan ganti rugi. Banyak korban belum menerima ganti rugi sehingga proses hukum berjalan. Hal ini menunjukkan lemahnya enforcement perlindungan konsumen di ranah digital. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan penguatan regulasi. Pemerintah perlu memperbarui regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis digital, seperti edukasi konsumen. Literasi digital masyarakat harus ditingkatkan agar konsumen lebih waspada terhadap modus penipuan online. Meningkatkan pengawasan. Pemerintah dan regulator harus memperketat pengawasan terhadap e-commerce baru, termasuk proses verifikasi dan audit berkala. Kemudian ada percepatan penegakan hukum. Proses hukum terhadap pelaku penipuan digital harus dipercepat agar korban segera mendapatkan keadilan dan pelaku tidak sempat merugikan lebih banyak orang. Dalam kesimpulannya, kasus penipuan yang melibatkan PT Grab Toko Indonesia, di mana CEO Yuda Manggala Putra dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2021, menunjukkan pentingnya penegakan hukum di era transaksi digital. Yuda divonis 4 tahun penjara dengan denda 800 juta atas tuduhan penyebaran informasi bohong dan penipuan. Penyelesaian kasus ini dilakukan melalui jalur pidana, memberikan efek jera dan penegakan hukum, serta jalur perdata untuk memberikan kompensasi kepada korban melalui gugatan wan prestasi dan ganti rugi. Selain itu, korban juga melaporkan kasus ini ke Badan Perlindungan Konsumen atau BPKN untuk memperoleh perlindungan lebih lanjut. Kedua jalur ini saling melengkapi, memastikan bahwa perlindungan konsumen dapat terwujud, serta menyeluruh baik dari sisi hukum, pidana maupun hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik. Sekian yang bisa saya presentasikan, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.